Selamat siang Romo Mahar dan teman-teman yang di Indonesia, dan selamat malam untuk teman-teman yang di US. Saya Lucy dan kita ketemu lagi di acara Ignatian Spiritual Exercise. Kita akan lanjutkan lagi latihan rohani kita yang dibimbing oleh Romo Makarius Maharsono Probo SY dengan tema besar yang judulnya adalah Ketika Dua Orang Bersama. Kita dibimbing di sini untuk merenungkan makna perkawinan dengan cara latihan rohani oleh Romo Mahar. Dan hari ini kita sudah masuk ke sesi ke-6 dari total 7 sesi latihan rohani kita. Hari ini Romo memberi tema yang judulnya adalah pelayanan bersama. Romo mengambil inspirasi dari kitab Keluaran. Dinamika pengajaran kita adalah Romo memberi bimbingan, lalu nanti ada kesempatan untuk sharing dan tanya jawab. Seperti biasa kita akan rekam seluruh sesi termasuk sharing dan tanya jawab. Tapi bagi teman-teman yang keberatan direkam, silakan info ke pengurus untuk di-delete setelah acara kita selesai. Mari kita mulai sesi kita. Minta tolong Romo Mahar untuk buka acara kita dengan doa pembuka. Silakan Romo, terima kasih. Terima kasih Lucy dan teman-teman semua. Selamat sore, selamat malam kalau sini selamat siang. Mari kita berdoa sebentar. Bapa yang Maha Kasih, banyak peristiwa kehadiran-Mu yang tidak mudah kami pahami. Ketika Engkau meminta Musa untuk menjemput umat-Mu di Mesir, ada banyak peristiwa yang tidak mudah begitu saja terjadi. Maka ajarilah kami untuk memahami rencana-Mu. Ajarilah kami untuk mengenali kekuatan-kekuatan kami sendiri dan juga mengenali bagaimana cara-cara-Mu menuntun kami. Saudara-saudari, marilah kita sebelum memulai sesi ini kita juga mohon Ibu Maria untuk menuntun kita agar kita bisa melihat bagaimana cara Allah berpikir, cara Allah bertindak lewat perjumpaan Allah dengan Musa. Semoga Ibu Maria berkenan memohonkan rahmat bagi kita untuk mendapatkan terang pewahyuan Tuhan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita langsung saja ya. Iya Romo, silakan langsung. Iya, sebelum kita mulai bersama-sama, saya mau minta tolong, apakah ada yang berkenan untuk membacakan dari kitab Keluaran bab 4 ayat, ya dimulai saja dari ayat 18 sampai ayat 31. Mungkin sudah ada yang siap membawa kitab suci supaya tidak semua saya yang ngomong gitu. Silakan, apakah ada yang mau volunteer? Keluaran berapa Mo? Keluaran 4 ayat 18 sampai 31. Silahkan. Biar akrab dengan kitab suci. Sudah akrab sih, cuman malu-malu untuk membacakan. HP suci. Ini background saya lagi ini, jadi saya nggak bisa bacain. Kalau nggak, berantakan semua. Siapa yang mungkin?
tik-tak, tik-tak. Oke, apa saya baca aja Romo supaya Ya, cepat? silakan Lucy, terima kasih. Yuk. Keluaran 4 ayat 18 sampai 31. oke. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Fir'aun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, 'Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung.' Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, 'Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku.' Lalu Tuhan membiarkan Musa. 'Pengantin darah,' kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, 'Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa.' Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikannya, dan segala tanda mukjizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mukjizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Lucy. Saudara-saudari, teman-teman semua, moga-moga ada yang kaget membaca teks ini ya. Ada beberapa yang mengagetkan. Salah satu adalah ayat 24. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Ini gimana ini? Tuhan nyuruh Musa ke Mesir, tapi malam itu Tuhan mencoba membunuh Musa. Ada apa? Sepertinya tidak sambung itu dari segi bagaimana mungkin Tuhan membuat keputusan super gila seperti itu ya. Absolutely crazy gitu ya. Tapi ya inilah kitab suci ya kita itu. Ada banyak hal yang peristiwa-peristiwa yang tidak mudah kita pahami. Nah, saya tidak ingin terlalu cepat menghubungkan dengan peristiwa-peristiwa dalam keluarga kita, tetapi itu nanti yang akan kita usahakan. Apakah dalam peristiwa-peristiwa keluarga kita, khususnya dalam konteks pelayanan, atau ketika kita ambil bagian karena dibawa oleh Tuhan, atau dituntun oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu,
ada peristiwa-peristiwa yang kurang masuk akal, yang ya ada konflik, ada macam-macam yang kelihatannya tidak terlalu smooth gitu ya, ada macam-macam gejolak. Nah, ini poin yang ingin saya sampaikan dalam konteks ketika orang ambil bagian dalam pelayanan bersama, ya, tidak sendiri. Baik, ya, siap-siap untuk mencoba mengunyah kitab suci, ya. Catatan saya pertama ketika dengan teks kitab suci, membaca kitab suci itu pada awal sudah saya sampaikan bahwa metode membaca kitab suci itu adalah, kalau bahasa sapi itu memamah biak gitu ya, menggayemi kalau bahasa Jawa. Bahasa Latin yang dipakai itu ruminare, bahasa Inggrisnya ruminate gitu ya. Nah, mari kita mencoba untuk mencecap kata-kata atau kalimat yang ada dalam kitab suci secara khusus sehubungan dengan apa yang disebut pelayanan kita dan bagaimana sekitar peristiwa-peristiwa sekitar pelayanan kita. Kita mulai dari ayat 18. Lalu Musa kembali kepada mertuanya, Yetro, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yetro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Teman-teman, saudara-saudari, ini starting point yang menarik. Ada dua starting point yang menarik. Yang pertama, dalam kisah hidup Musa itu hidup dibagi 3 periode, 40 tahun, 40 tahun. 40 tahun pertama itu hidup di Mesir dengan seluruh kenyamanan sebagai orang istana. Setelah peristiwa protes dia dengan pembunuhan itu, dia lari, jadi 40 tahun itu lari dari bangsanya, tinggal di suku Midian, menikmati hidup berkeluarga, punya istri, punya anak, punya mertua yang baik, punya kekayaan yang banyak. Jadi 40 tahun hidup dalam ketenangan. Setelah 40 tahun dalam ketenangan, ternyata Tuhan meminta dia untuk kembali ke Mesir. Dan kembali ke Mesir itu untuk sebuah tugas berat, membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, ini sebuah masa penting dalam hidup Musa. Masa penting yang lain, yang kedua adalah sebelum Musa pergi ke Mesir, ini peristiwa yang menarik. Dia minta izin kepada mertuanya. Jadi tidak hanya diam-diam saja lalu mengambil keputusan sendiri berangkat. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak di sini. Cara Musa untuk menjalankan tugas, dia oke dengan Tuhan meskipun sebelumnya itu ya ada semacam tawar-menawar gitu ya. Tawar-menawar itu dalam bab sebelumnya ya. Gambaran tawar-menawarnya kurang lebih begini. Allah sudah melihat penderitaan orang di Mesir, lalu mau membawa mereka keluar.
Lalu Allah meminta supaya Musa menjadi pelaksana proyek besar ini. Tetapi Musa itu tawar-menawarnya begini, lalu aku itu siapa? Aku mau. Terus lalu kalau aku ke Mesir, bagaimana aku harus mengatakan siapa yang mengutus saya? Jadi siapakah yang mengutus saya? Musa juga ragu-ragu. Aku tidak pinter, aku tidak punya talenta cukup untuk itu. Maka diberi Harun. Ya, Harun itu pinter ngomong, oke kamu pergi dengan Harun. Tapi Musa masih tawar-menawar lagi, mbok orang lain saja. Saya kira beberapa teman sudah bisa menangkap ya. Ketika kita digerakkan oleh Allah untuk ambil bagian dalam entah proyek besarnya Allah, entah sesuatu yang menggerakkan kita, kadang-kadang khususnya untuk pelayanan gereja, pelayanan orang miskin, pelayanan kepada masyarakat yang sulit, itu kan ada, coba diamati apakah ada tawar-menawar antara kita dengan Tuhan. Apakah ada pola-pola tawar-menawar kita kepada Tuhan? Mbok orang lain saja gitu. Seperti kalau kita bahkan diminta untuk mimpin doa saja kan biasanya dia saja gitu. Gitu kan. Memang ada kecenderungan itu. Dan itu sudah diwakili oleh peristiwa Musa. Kita tawar-menawar, aku enggak pintar, orang lain saja. Ketika ada panggilan atau dibutuhkan untuk volunteer apa, pelayanan apa, entah di lingkungan, di kelompok komunitas, atau di parish, di paroki, apakah ada kecenderungan kita untuk mengatakan, aku tidak pintar, dia sajalah, orang lain sajalah. Dan pola ini sebetulnya juga terjadi pada Yunus ketika dipanggil untuk cari jalan untuk melarikan diri dari Tuhan, tidak mau, geret lagi. Nah, ternyata bahkan dalam hidup Musa orang besar itu pun kita juga membaca ada kecenderungan orang, manusia, untuk mengatakan kepada Tuhan untuk tawar-menawar, yang lain saja dah. Aku enggak pinter, aku enggak punya talenta cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat pertama sesuatu yang sangat baik yang untuk kita praktekkan dalam konteks pelayanan karena kita membawa keluarga atau membawa orang lain. Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir. Jadi izin pada anggota keluarga, memberitahu kepada anggota keluarga. Dan di situ Musa lalu membawa istri dan anak-anaknya. Jadi konteks pelayanan dalam keluarga itu membutuhkan juga kesepahaman, dukungan dari anggota keluarga, termasuk pasangan, partner, dan anak anggota keluarga yang lain. Ini menarik kalau orang mau aktif di paroki juga atau di komunitas tertentu gitu. Kadang-kadang ada pasangan yang tidak, mbok jangan gitu kan. Kita sudah mau aktif, pasangan kita bilang jangan. Lalu di rumah biasa ada konflik hanya karena yang satu bilang iya, yang satu bilang jangan. Baik, lanjut. Ayat 20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai
dan ia kembali ke tanah Mesir. Ini masih biasa. Tapi yang menjadi luar biasa adalah dan tongkat Allah dipegangnya di tangan. Nah, jadi sebuah pelaksanaan misi Musa untuk pelayanan, untuk datang kepada umat Israel di Mesir. Musa membawa istri dan anak-anaknya. Jadi akhirnya menjadi pilihan keluarga. Pelayanan itu bukan pelayanan oleh Musa sendiri, tetapi pelayanan itu juga menjadi bagian dari komitmen keluarga. Tetapi Musa menjalankan komitmen keluarga itu dalam ikatan eratnya dengan kekuasaan, dengan kekuatan yang datang dari Allah. Lambangnya adalah tongkat. Jadi tongkat kegembalaan itu karena dia menggembalakan kambing dombanya Yitro, maka dengan membawa tongkat itu adalah membawa semacam tongkat komando gitu ya. Tetapi tongkat komando dia adalah tongkatnya Allah. Jadi kekuasaan dan perintah Allah. Ini yang menjadi kekuatan Musa untuk membawa istri dan anak-anaknya untuk ambil bagian dalam tugas dia, dalam misi dia pelayanan. Baik, untuk pelan-pelan kita refleksikan. Apakah ketika aku atau anggota keluargaku, tidak harus saya, tetapi mungkin partner saya atau anak saya atau kakak saya atau anggota keluarga saya sedang menjalankan tugas-tugas pelayanan, apakah aku melihat penyertaan Allah, gitu, seperti dilambangkan dengan tongkat Allah yang dipegang oleh Musa itu? Ataukah itu sebuah keinginan, kenikmatan pribadi untuk mengerjakan sesuatu? Gitu ya. Lalu ya ayat-ayat berikutnya itu bicara tentang bagaimana hambatan-hambatan yang akan dijumpai oleh Musa kalau dia sampai di Mesir. Saya kira ini bisa kita lewatkan dulu. Tetapi sampai pada bagaimana sikap Allah terhadap Mesir. Kita lihat di ayat 22. Ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Jadi concern-nya Allah adalah bahwa ini Israel ini adalah anakku, anaknya Allah. Maka karena mereka adalah anakku, ya mereka mestinya tidak di situ, tetapi bersama aku. Nah, ini sebetulnya menurut para bapak padang gurun dan para ekseget, ahli kitab suci itu menampilkan sesuatu yang indah karena begini. Kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Maka Allah itu punya komitmen dan punya concern besar tentang hidup kita. Ini anak-anakku, ya, aku mau melindungi mereka, aku mau menyelamatkan mereka. Dan Allah tidak tawar-menawar
dalam arti juga tidak pernah menunda. Allah serius mau menyelamatkan, serius mau membawa anak-anak Allah ini, kita, untuk bersama dengan Dia menjadi ya sebagai anak itu yang bersama-sama dengan Bapaknya. Untuk misi tersebut Allah meminta orang-orang tertentu untuk ambil bagian seperti Musa. Jadi untuk membawa mungkin saudara-saudari kita atau kita sendiri untuk dekat dengan Allah, Allah juga meminta orang-orang tertentu, meminta kita untuk berani mengatakan kepada orang lain, ini anakku ya, ini anaknya Allah ya, ini Allah apa ya? Allah khawatir, Allah melindungi ya, Allah. Ya. Nah, disitulah letak keikutsertaan orang Kristen atau kita pada pekerjaan Allah, pada misi itu. Seperti ditampilkan dalam peristiwa Musa. Yang menjadi berat itu adalah kata-kata berikutnya. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Jadi ini Allah lalu mulai seperti menjadi keras gitu ya. Itu untuk menunjukkan sebetulnya lebih bahasa untuk mengatakan Allah serius pada keselamatan jiwa-jiwa. Termasuk jiwa kita, jiwa saudara-saudari kita. Maka siapapun yang menghalangi keselamatan jiwa-jiwa anak-anak Allah, siapapun, agamanya apapun, siapa yang menghalangi keselamatan jiwa-jiwa, Allah ya marah. Nah, dan itulah yang biasanya ditampilkan dengan bagaimana perjuangan Allah untuk membebaskan kita dari kekuasaan iblis. Karena iblis tidak ingin menyelamatkan anak-anak Allah ini, tapi ingin mempertahankan mereka menjadi budaknya. Jadi simbol-simbol seperti itu sangat kuat di dalam kitab suci. Nah, sekarang pada ayat 24 ini ayat yang sangat terkenal dan sangat sulit itu ya. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Ada apa ini? Allah kok kejam ya. Apakah Allah itu kejam ingin membunuh Musa? Nah, penjelasan ini tidak mudah dicari, bahkan para rabi Israel pun biasanya memakai cara penjelasan dengan midras, semacam perumpamaan. Tetapi pada teks ini mereka tidak memakai midras satupun. Nah, ada apa? Kita bisa belajar di sini sebetulnya kalau mau disederhanakan adalah ketika Allah membawa istrinya Sipora dan anak-anaknya lelaki, konteksnya adalah bahwa Sipora ini orang Midian, anaknya Yitro ini orang Midian, bukan orang Yahudi. Maka dia juga bukan penganut agama, tanda kutip, agama Yahudi. Dan anak-anak lakinya juga tidak disunat sebagai perjanjian antara Allah dengan keturunan Abraham. Nah, ketika Musa mau kembali ke Mesir, sementara anggota keluarganya Sipora dan anak-anaknya ikut, ini ada masalah. Bagaimana mungkin Musa melaksanakan tugasnya sementara anak-anaknya itu tidak dipersembahkan kepada Allah dulu? Kok masih
mengikuti pola cara hidup orang Midian, tidak sunat. Jadi belum ada semacam keputusan komitmen utuh di dalam keluarga itu, masih pecah-pecah. Dan Musa anehnya adalah bahwa anak-anaknya kok belum disunat. Itu berarti Musa membiarkan anak-anaknya itu mengikuti pola hidup Sipora, orang Midian. Belum mengikuti pola hidup pewahyuan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah ini tidak bisa. Maka Allah mau menegur Musa, kamu tidak bisa dengan cara itu untuk melaksanakan misi besarku. Tawar-menawar itu dipahami oleh Sipora istrinya. Ini tidak akan selesai kalau caranya begini. Maka Sipora mengambil tindakan dengan membawa pisau batu lalu menyunat anaknya sendiri. Lalu kulit sunatan itu disentuhkan kepada kaki Musa dengan mengatakan, kamu itu pengantin darah. Artinya kamu sebagai suami yang sebetulnya tidak berani menyunat anaknya untuk menjadi pengikut Allah. Justru orang Midian yang bukan orang Yahudi yang menyunatkan anaknya, tetapi bukan demi Allah, tetapi Sipora menyelamatkan Musa dengan menyunat anaknya. Nah, dalam keluarga-keluarga ini bisa terjadi seperti itu. Mungkin tidak semua anggota keluarga kita seiman, lalu bisa mempunyai cara-cara hidup yang berbeda. Maka kebersamaan dalam pelayanan juga belum tentu bisa satu. Dan seperti Musa mungkin kita bisa juga merasa entah istilahnya toleransi, entah apa, lalu kita membiarkan orang di bawah tanggung jawab kita secara tanggung jawab secara rohani, bukan tanggung jawab dalam konteks jasmani, kita biarkan. Alasannya entah kita riko, kalau bahasa Jawa kita tidak enak perasaannya, gitu ya. Lalu kita membiarkan itu. Dan inilah yang oleh kitab suci mau dikatakan, ini tidak bisa. Kalau kita ambil bagian dalam pelayanan, menurut bahasa Musa seperti ini, maka anggota keluarga ikut boleh, tetapi yang ikut adalah juga mempersembahkan dirinya pada Allah. Tidak dalam konteks masih hidup sebagai orang-orang yang tanda kutip tidak bersunat, istilah di dalam kitab suci ini. Dan ini ada masalah untuk kita, tetapi itu adalah masalahnya Musa juga. Ternyata untuk ambil bagian dalam pekerjaan Allah itu menuntut secara luar biasa. Tidak hanya kita yang dituntut, tetapi anggota keluarga kita juga dituntut untuk komitmen itu. Nah, ini yang berat untuk kita. Tidak mudah maksud saya. Nah, maka dalam merefleksikan pelayanan dalam keluarga, khususnya bagi saya untuk pasangan-pasangan itu, di satu pihak kita punya komitmen untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, ya. Tetapi bersamaan dengan itu adalah bagaimana partnership entah suami entah istri, tetapi juga suami, istri, dan anak-anak sebagai keluarga itu
mendapatkan bentuk komitmen bersama untuk melaksanakan misi itu. Jadi ibu tidak asik sendiri dalam kegiatan di paroki misalnya, tetapi bahwa kalau seorang ibu aktif di dalam paroki, itu berarti suami dan anak-anaknya setidak-tidaknya pendukung, tetapi juga mempunyai komitmen bahwa yang dikerjakan Allah dengan meminta istri atau ibu itu, aku setujui, aku amini, ya. Dan ini yang agak sulit untuk, apalagi untuk orang Katolik seperti di Indonesia misalnya gitu ya. Tetapi inilah posisi-posisi, tantangan-tantangan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik, saya akan berhenti di sini dulu dan akan mengajak teman-teman untuk secara personal atau berdua misalnya dengan anggota keluarga kalau ada, atau dengan pasangan. Mas Agem mungkin bisa membagikan bahan refleksi. Baik Romo. Tolong lihat itu yang tadi dikirim berupa. Terima kasih. Nah, ini beberapa, tidak harus semua ya dijawab, tetapi ini bahan refleksi saja untuk coba dikunyah ya, ruminate gitu ya. Bagaimana aku terlibat dalam pelayanan gereja atau masyarakat? Apakah aku sendiri atau aku bersama dengan keluargaku, pasanganku, anakku? Dan apakah aku nyaman dengan itu? Apakah aku justru punya banyak konflik karena pelayananku? Apakah ketika aku menjalankan pelayanan itu, aku ya karena itu hobi atau karena aku punya banyak waktu atau apa, oke saja. Tetapi apakah aku berpegang pada tongkat Allah itu? Sebagaimana Musa berpegang pada tongkat Allah itu. Jadi kekuatan atau yang saya andalkan bukan kemampuanku, bukan kemampuan finansial atau kemampuan talenta-talentaku yang lain, tetapi yang saya andalkan adalah ini, Allah yang menghendaki aku menjalankannya. Nah, berikutnya adalah apakah anggota keluargaku atau partnerku memahami hubunganku dengan Allah itu. Ini penting yang ini. Ya, ingin coba ditemukan. Kalau seorang ibu atau seorang bapak atau orang yang sedang pacaran, apakah partnerku memahami hubunganku dengan Allah? Entah perjuanganku, entah keakrabanku dengan Allah, apakah partnerku memahami itu? Baik, ini beberapa bahan untuk dikunyah, direfleksikan. Maka ada baiknya kalau dipersilahkan masing-masing atau mungkin bersama dengan anggota keluarga mau mengolah ini barang sebentar seperti biasa. Ini 11.42, kita beri waktu misalnya sekitar 5 menit cukup atau 6 menit begitu. 6 menit ya, oke, tidak terlalu panjang. Silahkan, mungkin juga kalau harus diolah sendiri juga enggak apa-apa kalau kebetulan sendiri. Begitu, Lucy dan teman-teman, saya persilahkan. Oke Romo, jadi kita diberi waktu 6 menit untuk merefleksikan poin-poin yang Romo tampilkan di layar ini ya Romo. Ya. Oke, silakan teman-teman. Terima kasih Romo.
Baik, apakah bisa lanjut sebentar? Baik, Romo. Sebelum kita lanjut, tentunya lanjut ke sesi sharing dan tanya jawab ya, Mo? Iya, mungkin ada pengumuman dahulu atau apa? Betul. Ya, Saya salah untuk pengumuman sebentar ya, Mo. Minta tolong Lia. Iya, teman-teman sambil memberi waktu lebih untuk teman-teman memikirkan sharing atau apa yang mau ditanya. Kita lihat dulu pesan sponsor. Yang pertama adalah dari WKICU. Bagi yang ingin berbagi berkat untuk mensupport pengajaran-pengajaran di WKICU, Anda bisa mengirimkan cek payable to WKICU dikirim ke Marcella Raharjo. Atau Anda bisa juga kirimkan secara elektronik di Zelle ke jovara3@gmail.com. Diberi catatan IC, teman-teman. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang selama ini sudah setia mendukung WKICU, baik dalam bentuk doa, partisipasi, dan dana. Kemudian hari Minggu jam 5 sore, seperti biasa, silakan join di acara Iman yang Berpikir, masih bersama Romo Thomas. Dan hari Minggu tanggal 14 November nanti, memasuki sesi keempat, topik yang dibawakan adalah memahami jiwa manusia. Kemudian saya ingatkan juga, jangan lupa untuk next ya. Iya, jangan lupa untuk bergabung lagi minggu depan pada hari Kamis di jam yang sama, tanggal 18 November. Kita akan memasuki sesi final, sesi terakhir dari latihan rohani kita bersama Romo Mahar. Dan minggu depan, Romo Mahar membawakan judul Tuhan kuatkanlah kami. Inspirasinya diambil oleh Romo dari Injil Yohanes. Setelah itu kita akan break latihan rohani selama 2 minggu. Dan kemudian tanggal 9 Desember kita akan mulai latihan rohani yang winter episode bersama Romo Effendi. Ada 8 sesi dan tema besarnya adalah Yesusku luar biasa. Begitu teman-teman. Terima kasih Lia. Oke, Romo dan teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi sharing dan tanya jawab. Sebelumnya saya ingatkan ya, bagi yang mau bertanya langsung ke Romo atau sharing, tolong disampaikan secara to the point. Dan pertanyaannya atau sharingnya harap sesuai dengan konteks materi yang barusan ditayangkan Romo. Bagi yang mau sharing atau tanya di chat juga silakan, nanti saya akan bacakan. Silakan, kita buka ya Mo? Ya, silakan teman-teman. Ya, mari silahkan. Silakan teman-teman di unmute. Kita kan tidak beriman sendiri, kita juga tidak membuat pelayanan sendiri ya. Jadi, nah dalam konteks tidak sendiri ini apa saja yang dialami? Mari silahkan. Romo, ini yang Romo tanyakan kan konteksnya apa yang dirasakan bersama keluarga dan pasangan ya Mo? Betul. Silakan teman-teman. Sambil menunggu Mo, saya tadi tertarik dengan poin 2 yang Romo tanyakan. Apakah aku nyaman dengan kebersamaan dalam pelayanan tersebut? Nah Mo, kadang-kadang pasangan kan punya karakter berbeda Mo. Jadi apakah benar-benar bermanfaat dan ataukah harus Mo pelayanan itu dalam kebersamaan? Maksudnya begini, suami saya itu lebih suka pelayanan di paroki, tapi buat saya lebih suka pelayanan di komunitas karena paroki itu jelimet, banyak peraturan, terlalu banyak orang yang terlibat, keputusan nggak gol-gol gitu. Nah itu kan berarti saya sama suami saya literally dua-duanya melakukan pelayanan tapi tidak pernah secara bersama-sama Mo. Ya. Bagaimana Mo kalau kayak begitu? Apakah Lucy dan suami nyaman dengan masing-masing membuat pelayanan itu? Dan kalau bisa nyaman dengan seperti itu, apa yang membuat bisa nyaman?
Justru nyaman, karena Ya. dulu saya pernah melayani di paroki, saya jadi kebanyakan emosi. Karena terlalu banyak yang terlibat dan nggak selesai-selesai kesannya buat saya. Iya. Dan iya Mo, nyaman Mo. Oke. Dan apa Nah, yang yang membuat nyaman? Karena mungkin sifatnya berbeda ya. Saya lebih suka yang plek dan suami saya lebih iya, orang yang bisa mentoleransi orang gitu Mo. iya. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain? Silahkan. Silakan yang lain sharing. Nah, Um, Tante Swan, Elisa, silakan. Tante Yes. Swan. Oke, Tante dulu deh. Iya, Tante Swan dulu saya lihat. Dulu aja Elisa, go ahead. Oh, Oh, katanya Elisa dulu. oke. Terima kasih Romo. Ini bagus Romo tentang tongkat. Siapa dulu? Ini Elisa Romo. Elisa Romo. Ya. Terima kasih Romo. Ini saya bersangkutan dengan pertanyaan nomor 2 yang Lucy tadi mention. Saya ada pertanyaan, apakah kita tuh harus berasa nyaman untuk pelayanan? Kadang-kadang saya memaksakan diri walaupun tidak nyaman pertamanya, tapi saya pikir ini kayak panggilan Tuhan gitu. Apakah itu salah? Baik. Kalau untuk Elisa sendiri bagaimana? Jadi oke, jalan terus gitu. Tidak harus nyaman. Elisa nggak kedengeran, Elisa? Masih di unmute. Oh iya, yang maksudnya Romo nyaman tuh bagaimana? Maksudnya apakah kita maksudnya comfortable apa gimana, Mo? Setidak-tidaknya ada perasaan aku mendapat dukungan dari anggota keluargaku. Aku happy dengan pelayananku, meskipun mungkin banyak kesulitan, tapi lebih-lebih bahwa aku mendapat dukungan atau pemahaman dari anggota keluarga. Jadi aku bisa. Oh, oke. Ya. Maksudnya nyaman sama dengan dapat dukungan, begitu ya, Mo? Iya. Oke. Walaupun kayak Lucy begitu, kita membantunya masing-masing beda ya, Mo. Tapi saling mendukung gitu ya. Iya. Oke. Karena kan tidak harus sama pelayanannya itu. Iya. Oke, makasih, Mo. Iya, terima kasih. Thank you, Elisa. Silakan Tante Swan. Mari, Tante. Saya itu kerjanya pagi, ya. Kalau si Om kerjanya malam. Ya. Waktu dia di paroki, dia involved sama Knights of Columbus. Jadi itu banyak sekali aktiviti, nanti ada yang Tutsi Roll. Kalau sudah Tutsi Roll itu saya bantu minta Indonesian di depannya Safeway atau di Long Drugs, begitu siapa yang mau ngasih dikasih permen itu. Itu saya merasakan, oke, saya kerja, tapi sekarang saya juga bisa volunteer. Itu sebelum ada WKSU. Terus saya bilang, ya ampun. Saya bilang, ini tambah besar lagi ini komitmennya. Tapi saya tidak mau itu, karena saya bilang saya kerja pagi, kamu kerja malam. Dia kerja malam, paginya masih itu. Jadinya kalau saya melihat orang-orang yang sekarang pegang WKSU itu, saya salut banget. Banyak sekali pengorbanannya, meskipun yang single ataupun yang udah menikah, apalagi yang udah menikah ya. It's lots of time di asking ya untuk itu, untuk memimpin. Ya seperti Romo, lebih baik jangan saya dulu, anak-anak saya masih kecil-kecil. That is true, right? Tapi kan ada yang bilang, oke, saya bisa mungkin istrinya bisa bilang,
Bukan berarti tidak ada marah Romo. Oh iya, kadang-kadang saya bilang, ya ampun, Ya. kenapa mesti begitu? Kenapa mesti begini? Begitu ya. Tapi that is, saya bilang, tapi Tuhan tuh selalu ngasih jalan. Dan sudah itu komitmen sebagai deacon, diakon. Itu nanti kita tahun depan akan ada diakon baru, yaitu si siapa namanya? Ya, begitu. Itu tuh berat Romo, benar berat. Tapi Tuhan itu tidak hanya begitu. Saya kasih kamu tugas, saya akan memberikan kamu kekuatan. Itu saya percaya sekali. Kejadiannya itu begini, waktu itu saya bilang tadi permulaan saya bekerja pagi, si Om bekerja malam. Suatu hari saya tuh dapat telepon dari orang, dari umat, salah satu umat, bukan orang Indonesia, ya, orang Vietnam. Tapi saya tidak tahu orang Vietnam apa enggak, cuma dia bilang, I need the priest to come, my wife is the last breath. Itu tuh jam 10.30 malam. Saya bilang, I need a host, dia bilang, untuk kasih komunik untuk ini istrinya yang sakit berat. Terus saya telepon si Om di kerjaan, saya bilang, look, ini gimana pastornya, saya nggak tahu gimana hubungin pastornya. Terus si Om bilang, itu saya kalau nggak salah masih ada satu host. Saya bilang, oke, saya telepon orang itu lagi, I bring the host. Saya bilang begitu. Malam itu juga saya pergi ngasihkan. Aduh Romo, sampai rasanya itu keluar dari rumah itu setelah memberi itu saya bisa menangis. Saya bilang sama Ibu Maria, tolong kasihkan apa yang terbaik. Besoknya meninggal. What a blessing that I feel pada waktu itu. Kalau saya tuh bisa, meskipun saya besoknya juga pergi ke kerjaan. Tapi saya dengar dari suami saya bahwa ya dia meninggal, terus pastornya datang ngasihkan begitu. Itu yang saya katakan bahwa ya itu tongkat begitu besar sekali bebannya, but Tuhan tidak akan membiarkan begitu aja. Itu Romo. Terima kasih Tante. Ini pengalaman yang luar biasa. Saya ingat bagaimana sebetulnya saya mau tanya pada Tante. Ketika Om Hock Chuan belajar teologi untuk persiapan menjadi deacon, dan Tante juga harus ikut retret dan segala macam itu. Gimana rasanya? Saya harus duduk bersama-sama dengan dia tiap kali sekolah. Karena saya harus tahu apa tugasnya. Begitu. Dan perasaan Tante gimana? Perasaan saya pada waktu itu, oh ini tugasnya itu bukan main. Tapi wow, kalau melihat dari belakang saya bilang, itu dia datang ke Amerika itu dia bukan Katolik. Dia padahal pastor paroki di Indonesia bilang dia mau jadi Katolik. Ya mau. Saya bilang no, kamu tidak tahu bagaimana Katolik itu. Saya bilang sampai kamu merasa kamu dapat panggilan dan kamu bisa dipermandikan. Saya justru mengatakan itu karena saya tahu, saya sekolah dari kecil sekolahan Katolik, bagaimana pelajaran gereja Katolik dan segalanya. So I let him. Ya, terima kasih Tante. Ini besar sekali ya, karena maknanya sangat besar. Jadi Tante bisa merasakan, bisa melihat Om lagi apa. Ya. Dan tentu juga Tuhan lagi apa dengan Om gitu ya. Nah, ini salah satu dalam bagian dari refleksi kita. Mungkin kalau Iwan mungkin ada di sini atau Lili. Ada Romo. Lili bisa sharing, Lili, bagaimana you berjuang untuk merelakan Iwan
lanjut dalam proses-proses seperti ini? Romo, Ya, Romo ini Iwan. ya. Halo. Iwan, Pak Lurah. Aku biasanya manggilnya Pak Lurah ini ya. Sorry. Iya. Romo ini Lili masih nggak bisa ikut karena dia masih harus bantu anak saya mempersiapkan untuk besok kelas confirmation. Tapi kalau saya boleh sharing seperti yang dikatakan Romo tadi itu, mengenai yang Romo bilang tawar-menawar ya. Iya. Ya, itu sebetulnya saya sih nggak tawar-menawar ya. Saya itu saya terima aja gitu tugas sebagai atau menjadi tugas-tugas untuk menjadi deacon. Memang banyak sekali. Cuman saya itu dalam hati cuman bilang begini, waduh, begini banyak ya. Bagaimana saya bisa mengatur waktu saya dengan pekerjaan saya, dengan keluarga saya, dan dengan tugas deacon ini. Saya seringkali bertanya begitu. Wah, bagaimana ya saya bisa mengatur waktu? Saya nggak menawar untuk, orang lain aja. Saya nggak menawar begitu. Tapi cuma saya bertanya, bagaimana waktunya ini? Tapi seperti yang Romo katakan tadi, semua pelajaran hari ini itu, Tuhan itu kalau sudah memberi kita tugas, Tuhan itu memberikan kekuatan, memberikan bantuan. Di sini ada saksinya loh. Ini Hans Mayo ini saksinya. Ini dia, saya nggak minta, saya sebetulnya itu kan sebelumnya saya itu sebagai koordinator RCIA di WKIJU. Saya itu tidak minta saya mengundurkan diri dari koordinator RCIA di WKIJU. Saya nggak minta. Tapi Hans itu bisa mengambil tugas itu dari saya. Jadi saya itu istilahnya diberikan keringanan gitu ya. Supaya saya bisa ngurusin yang lain. Supaya saya itu bisa tetap sekolah, tetap di paroki juga oke, di pekerjaan juga oke gitu. Ini Hans nih saksinya loh. Saya nggak kong kali kong dengan Hans. Hey Hans, ambil ini tugasku. Ini Hans yang ambil sendiri loh ini. Itu pasti campur tangan Tuhan itu. Itu dan itu banyak sekali yang juga saya alami saat ini. Salah satu contohnya itu setelah tugas saya untuk sekolah deacon ini, saya pertamanya tahun ketiga saya ditugaskan harus ikut aktif di paroki 1 tahun. Setelah itu ikut kegiatan di luar paroki 1 tahun sudah saya jalani. Dan ini yang ke tahun yang terakhir ini bukan di paroki lain ya. Tahun ketiga harus aktif di paroki, tahun keempat aktif di paroki, di luar paroki saya, dan yang terakhir ini harus aktif sama sekali di luar paroki. Jadi fokusnya itu social justice. Saya itu bingung mau mikir sampai apa. Salah satu teman saya itu menawarin untuk mengajarin catur di penjara anak-anak nakal. Banyak lagi, tapi terus akhirnya saya mikir, aduh, ini mana lagi ya, gimana lagi waktunya, penuh semakin banyak sekali tugasnya. Akhirnya teman saya itu nawarkan, bagaimana kalau mengajari catur untuk murid-murid di sekolah saya. Terus akhirnya saya lagi mikir-mikir, ternyata salah satu murid itu langsung berinisiatif di sana untuk memulai dulu. Jadi dia sudah mengumpulkan teman-temannya. Jadi kalau dilihat dari ini, sebetulnya kayaknya tugas saya itu sudah sebagian untuk masalah social justice itu pun, itu sudah diberikan Tuhan gitu loh. Sudah ada jalannya, nih, aku nggak membiarkan kamu sendiri. Ini akan ada orang bantuin kamu. Itu, Mo. Terus tadi,
Kalau yang sama seperti pertanyaan Romo tadi itu ya, yang salah satu itu, bagaimana kalau nyaman bertugas dengan keluarga, itu sebelum pandemi itu waktu saya aktif sekali di paroki saya, itu saya sering membaca tugas sebagai lektor dan Eucharistic Minister pada hari Sabtu. Saya pilih hari Sabtu karena setelah saya sekolah sekalian tugas terus selesai gitu, saya nggak ada apa-apa lagi. Dan anak saya yang besar dan istri saya kebanyakan datangnya hari Minggu, dan mereka hari Minggu itu menjadi Eucharistic Minister. Saya nggak pernah kepikir apa-apa mengenai hal ini sampai Romo ngomong kalau kalian lakukan bersama-sama. Dan pernah suatu kali, beberapa kali sih, saya bertugas hari Sabtu, tapi kadang-kadang Sabtu itu sudah ada, saya setelah bertugas hari Minggu, orang yang bertugas hari Minggu jam 9 Family Mass itu nggak bisa. Jadi saya datang hari Minggunya, dan saya bertugas membaca sebagai lektor, kemudian setelah itu anak dan istri saya tugas untuk membagikan hosti. Dan itu luar biasa sih, saya baru menyadari, wah, kalau kita bertugas bersama-sama itu rasanya luar biasa, rasanya apa ya, kita tahu, kita keluarga, kita saling menguatkan, dan kita bertugas bersama-sama itu saya kira luar biasa. Saya merasakan kekuatan yang hebat sekali kalau keluarga itu bersama-sama melayani entah paroki atau apa begitu, entah paroki atau komunitas. Kalau bisa bersama-sama itu sesuatu yang luar biasa. Itu aja, Mo. Terima kasih, Iwan, Pak Lurah. Saya tetap manggil Pak Lurah ya, biar ingat. Terserah, Mo. Luar biasa ya. Tetapi begini, apa yang terjadi juga di Jogja misalnya, para pelayan gereja yang di paroki, saya kira dikatakan Lucy benar ya, kalau di paroki itu ribet, nggak bisa cepat selesai, mau diskusi muter-muter, decisionnya nggak gimana. Setelah decision juga belum tentu langsung dijalankan gitu kan, jadi goalnya nggak terjadi gitu ya. Sangat sering terjadi. Tapi ya saya mencoba melihat begini, bagaimana Allah bekerja dalam ribetnya sebuah paroki, bagaimana Allah bekerja dalam tarik-menarik tadi misalnya pembagian waktu yang dialami oleh Tante Swan dan Iwan, bagaimana waktu untuk pelayanan sebagai deacon harus memperjuangkan untuk pekerjaannya sendiri, juga untuk keluarga dan semacam itu. Jadi tarik-menarik energi itu didapat dari mana? Seperti itu. Luar biasa di sana. Saya juga tertarik sebetulnya karena di Indonesia tidak ada RCIA. Apakah teman-teman yang melayani di RCIA juga mengalami tarik-menarik seperti itu? Mungkin Hans bisa sharing dikit. Wah, kalau tarik-menarik seperti itu ya yang dirasain kan yang saat ini ngurusin ya. Saya sih waktu itu cuma minta doang, mau nggak ngurusin RCIA gitu ya. Ya kalau dari saya, pandangan saya ya saya nggak tahu dianya gimana, tapi ya saya bisa ngelihat dia juga benar-benar memikirkan hal itu. Saya nggak tahu tarik-menariknya di sisi dia bagaimana, tapi ya memang ya ada pemikiran lah, ada pertimbangan sendiri sebelum bilang iya gitu. Itu aja sih yang saya bisa sharing, karena apa yang dia pertimbangin itu saya juga nggak tahu, jadi ya hanya sebatas ini aja. Oke, Hans, terima kasih. Ada yang mau sharing lagi? Silakan. Ada mungkin yang ketika partner tidak mau memahami kita, lalu menjadi konflik di dalam keluarga misalnya, atau sebaliknya dua-duanya happy, dua-duanya mendukung. Tapi yang saya alami di paroki tidak semua
keluarga itu bisa saling mendukung begitu ya. Silakan kalau ada yang mau sharing. Silakan teman-teman. Ya. Yang lebih banyak terjadi Ya. keluarga ya tidak melarang, tapi juga tidak mendukung banget. Ya bolehlah terserah-terserahmu. Iya. Banyak yang begitu juga, iya betul. Baik, kalau tidak ada yang mau sharing, saya menambahkan sedikit. Ada apa di sana sebetulnya? Memang dalam konteks keseriusan Allah untuk mengajak seseorang ambil bagian di dalam pelayanan atau pekerjaan Tuhan, itu Tuhan juga tidak meninggalkan anggota keluarga kita. Juga seandainya dalam anggota keluarga kita tidak semua orang mendukung apa yang kita lakukan. Ada di sini ada yang banyak itu yang tidak mau misalnya anaknya itu aktif di putra-putri altar. Tetapi pengalaman-pengalaman itu justru menunjukkan bagaimana misalnya para putra-putri altar akhirnya justru menjadi kekuatan untuk membawa orang tua mereka, baik bapak maupun ibunya, dengan cara-cara tertentu itu mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi ada berkah-berkah yang tidak bisa dirumuskan begitu saja, tetapi terjadi secara cukup signifikan. Bagaimana orang tua anak-anak yang bekerja sebagai putra-putri altar itu juga mereka mendapatkan kekuatan-kekuatan menimba atau ditolong oleh Allah gitu ya. Dan sebaliknya. Maka ini salah satu catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah bahwa kita beriman itu tidak sendiri. Dan kita mengolah pejiaran iman kita termasuk pelayanan kita itu juga tidak sendiri. Nah, kebersamaan kita dengan anggota keluarga tidak selalu, sekali lagi tidak selalu itu baik-baik saja. Ada yang istri tidak mendukung suaminya aktif di paroki. Ada yang bapak yang membiarkan begitu saja kayak istrinya, tetapi tidak terlalu mendukung gitu juga ada. Tetapi justru ini menjadi tantangan kita bersama pada zaman ini, bagaimana kita mencari kemungkinan-kemungkinan yang secara lebih kreatif memungkinkan bahwa pelayanan-pelayanan kita itu tidak pelayanan-pelayanan sendiri, tetapi anggota keluarga itu ambil bagian, entah sedikit entah banyak, di dalam pelayanan entah ibu entah bapak yang dibuat di dalam entah di gereja atau parish atau di komunitas tertentu. Belum banyak dilakukan, di Indonesia juga belum, karena masih sifatnya itu individu-individu. Ibu melayani bagian ini, bapak melayani bagian ini, atau anak ambil bagian ini, tetapi tidak mengadakan pengolahan bersama bahwa sebetulnya kita sedang menjalankan apa itu di parish atau di community kita, seperti itu. Nah, saya kira ini menjadi tantangan ke depan yang memungkinkan agar seandainya itu mungkin akan menguatkan iman kita, karena di dalam keluarga itu juga jarang, apalagi di sini, jarang itu terjadi pembicaraan rohani dalam keluarga. Ketika orang pacaran itu kadang-kadang ya jarang ngomong tentang Yesus gitu dan iman kita itu. Nah, ini sekarang justru saya ajak
pasangan-pasangan yang sedang mempersiapkan hidup berkeluarga misalnya untuk menjadi bagian dari daily conversation itu adalah tentang pengalaman hidup rohaninya juga. Ya, saya kira teman-teman nanti bisa melihat kemungkinan-kemungkinannya, syukur kalau bisa dan bisa saling menguatkan. Begitu. Ada pertanyaan atau sanggahan atau tanggapan? Welcome. Silakan teman-teman, sebelum kita tutup acara, Romo masih memberi kesempatan buat mungkin satu orang yang mau bertanya atau sharing. Silakan Jenny. Halo, Jenny. Mo. Iya lo, Jenny. Mo, kalau di Surabaya itu di katedral di under keuskupan itu ada yang namanya CFM, Catholic Family Ministry. Jadi saya sempat sebetulnya konsultasi juga sih ke mereka. Jadi ada pasutri yang senior itu diutus untuk memberikan konsultasi gitu untuk pasutri-pasutri. Terus di parokinya. Jadi sesuai sama ininya. Dan nggak tahu ya kalau di Jakarta harusnya juga ada sih Mo. Jadi menurut saya itu yang komunitas itu si FM itu yang sekarang ini lagi booming untuk pelayanan bareng-bareng gitu. Jadi ada persekutuan doa, ada Bible study, ada retreat tua berkat, ada pria sejati kayak gitu-gitu. Yeah. Terus mengenai kenyamanan pelayanan yang sendiri-sendiri itu Mo, karena kita sekarang pelayanannya sendiri-sendiri, menurut kalau saya tidak nyaman sih Mo, enakan tuh bareng sebetulnya, seperti yang calon deacon kita bilang tadi, Pak Lurah. Terima kasih, Jenny. Di Kota Baru juga ada itu family ministry itu ya. Dan saya sedang menyiapkan semacam retreat gitu untuk pasangan di bawah 4 tahun. Lalu juga outbound keluarga gitu kan sebenarnya. Iya. Tapi karena saya melihat begitu pentingnya ada semacam tune up gitu ya. Gelombang-gelombang suami dan istri dalam masing-masing pelayanan mereka. Sehingga peristiwa iman itu menjadi peristiwa bersama, bukan peristiwa pribadi. Itu. Bagus, Surabaya hebat. Ya. Begitu, ya moga-moga teman-teman bisa makin happy dengan mengolah iman secara bersama gitu ya. Termasuk daily conversation dalam keluarga itu juga soal iman gitu, bukan soal kuliner saja ya. Itu menarik juga Uci ya, bicara tentang kuliner gitu ya. Saya juga seneng kok. Tapi ya itu bagian-bagian dari iman kita. Begitu Lucy dan teman-teman. Baik Romo. Saya kembalikan waktunya. Oke. Terima kasih buat semua yang sudah partisipasi hari ini. Iwan, Jenny, Elisa, Tante Swan, Hans. Romo terima kasih banyak untuk pengajaran hari ini. Jadi PR ya bagi yang belum mengusahakan pelayanan bersama supaya lebih berpikir supaya bagaimana memulai supaya bisa pelayanan bersama ya Mo. Bisa menambahkan iman juga. Romo, apakah ada yang mau ditambahkan lagi, Mo, sebelum minta tolong untuk tutup sesi ini dengan doa dan berkat buat kita semua? Yang pernah saya sampaikan untuk latihan, doa berkat. Berkatilah anggota keluarga Anda satu demi satu. Itu luar biasa. Itu saja. Baik. Bagi teman-teman yang mau tahu, doa berkat ada di sesi kedua. Romo mengajarkan kita untuk doa berkat. Terima kasih Romo, minta tolong ditutup dengan doa dan berkat buat kita semua, Mo. Baik, mari kita berdoa.
Bapak yang makasih, entah bagaimana tetap kami rasakan ketika Engkau menuntun kami ambil bagian dalam karya-Mu, Engkaulah yang menyelenggarakan segala sesuatunya. Maka terima kasih atas seluruh kebaikan Bapa mengambil kami ambil bagian di dalam karya-karya itu. Dan kami juga mohon sudilah terus mengutus Roh Kudus-Mu hadir di dalam keluarga-keluarga kami, agar keluarga-keluarga kami sungguh menjadi kehadiran rahmat bagi kami masing-masing, tetapi juga bagi orang-orang yang kami layani. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dan semoga kasih Allah selalu menyertai saudara-saudari sekalian beserta seluruh anggota keluarga, sehingga di dalam keluarga dan dalam pelayanan-pelayanan Anda, orang merasakan kehadiran Allah dan dikuatkan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih, kasih. Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Tante Maria. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Lucy. Terima kasih Sampai minggu semua. depan, sesi terakhir ini.